Perkenalkan, nama saya Baltasar Nanci Rasman, NIM PPG 2005-0104-626. Nomor peserta PPG 2015-07-6998-752. Nomor daftar ujian 20-20-50-27-85. Program studi pendidikan guru sekolah dasar. Alamat sekolah SD Katolik Vairana 2, Kelurahan Rogakoe, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Asal perguruan tinggi Universitas Hamzan Wadi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2020. Sekian dan terima kasih. Selamat sore anak-anak, silakan duduk. Terima kasih Pak Guru. Mantap. Hari ini kamu kelihatan sangat semangat, pintar. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Siapa yang bisa angkat doa? Saya Pak. Gerak maju. Silakan. Semua berdiri. Marilah kita berdoa berdoa. Maria. Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tepuk tangan untuk Gerald. Ya anak-anak sekalian, silakan duduk. Terima kasih Pak Guru. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tema 4, sehat itu penting. Kita fokus belajar tentang subtema 1, yaitu tentang peredaran darahku sehat. Oke? Anak-anak sekalian, siapa yang senang berolahraga angkat tangan? Siapa yang tadi pagi berolahraga? Saya. Ya, Bere, tadi pagi olahraga apa? Lepas. Lepas. Pintar, tepuk tangan. Lepas. Yang lain lagi? Info. Bersepeda. Bersepeda, pintar. Bersepeda. Sepak. Siapa yang gemar berolahraga? Angkat tangan. Oke. Ya, Bola voli. olahraga apa? Bola voli. Tepuk tangan dulu. Michen. Badminton. Badminton. Tepuk tangan. Yo. Main bola. Main bola. Oke, atau bola kaki. Ya. Apa yang anak-anak jawab tadi itu adalah jenis-jenis olahraga. Jadi olahraga itu berfungsi supaya menyehatkan organ peredaran darah manusia. Hari ini kita belajar tentang organ peredaran darah manusia. Yang pertama kita pelajari tentang pantun. Pantun. Anak-anak sekalian, siapa yang tahu ciri-ciri pantun? Ciri-ciri pantun. Ya, Gera, 1. Pantun berisi 4 baris. Tepuk tangan untuk Gera. Berisi 4 baris. Ya, Bere. Ada kata-kata yang menarik. Iya, tepuk tangan untuk Bere. Di belakang. Kata-kata abe-abe. Oi, tepuk tangan, pintar sekali. Yang lain. Patut seperti puisi.
Pintar, seperti puisi. Yang lain lagi. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Tepuk tangan, pintar. Dari apa yang adik-adik atau anak-anak jawab tadi itu benar semua. Itu termasuk ciri-ciri pantun. Yang pertama itu berisi 4 baris. Yang kedua setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga berrima AB-AB. Dan yang keempat itu yang belum dijawab tadi. Baris pertama kedua disebut sampiran. Dan baris ketiga dan keempat disebut Isi. Oke. Sebelum kita lanjut, saya minta kelompok 1, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Kelompok 1 maju, kita nonton tentang pantun. Kita nonton video tentang pantun. Silakan maju. Kami. Silakan. Kami kita. Ya, silakan. Semua kelompok 1 maju. Duduk di samping Pak, panggung. siapa? Nggak terbalik. Tidak, sebentar kelompok 2. Gerak kelompok 2. Di sini yang lain. Nah, di sini. Duduk di sini. Satu orang. Ya. 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 Nonton. Ini kita mau nonton tentang pantun. Ya. Penjelasan tentang pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar lagi tentang tematik mata pelajaran bahasa Indonesia tema 4 kali 3.6 tentang pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun? Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, marilah kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, bersajak atau berima AB-AB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir baris dari pantun di atas adalah rira-rira. Artinya pantun tersebut bersajak AB-AB. Agar lebih paham, teman-teman bisa membuka buku siswa tema 4 halaman 13 dan 14. Berdasarkan usia, pantun dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Agar lebih paham, kita bisa melihat contoh di buku siswa tema 4 halaman 29. Mari kita simak contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi. Kelompok 2. Kelompok 2 maju. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar lagi tentang tematik mata pelajaran bahasa Indonesia tema 4 kali 3.6 tentang pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun? Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, marilah kita lihat ciri-cirinya.
Yang pertama, dalam satu batik pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, bersajak atau berima ABAB. Sajak atau berima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir baris dari pantun di atas adalah rira, rira. Artinya pantun tersebut bersajak ABAB. Agar lebih paham, teman-teman bisa membuka buku siswa tema 4 halaman 13 dan 14. Berdasarkan usia, pantun dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Agar lebih paham, kita bisa melihat contoh di buku siswa tema 4 halaman 29. Mari kita simak contoh pantun berikut. Merah muda berjusi bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga. Sekarang kelompok 3 maju. Silakan. 2 orang. Ya. Semua dapat ya. Sini. Ya. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar lagi tentang tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 4 KD 3.6 tentang pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun? Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, marilah kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dalam satu batik pantun terdiri dari Tentang penjelasan mengenai pantun. Pengertian pantun tadi sudah dijelaskan dalam video. Kemudian ciri-ciri pantun juga sudah dijelaskan. Jenis-jenis pantun pun sudah dijelaskan. Saya pikir adik-adik sudah mampu memahami bagaimana apa itu pantun. Kemudian ciri-ciri pantun itu seperti apa, dan yang ketiga jenis-jenis pantun itu apa-apa saja. Saya pikir adik-adik sudah cukup memahami. Sekarang kita maju ke materi IPA tentang organ peredaran darah manusia. Adik-adik sekalian, siapa yang tahu apa saja yang termasuk organ peredaran darah manusia? Jantung. Angkat tangan, jangan. Siapa yang belum tadi? Di belakang. Itu paling ujung belakang. Ya. Pembuluh darah. Satu, sebut satu saja. Satu, pembuluh darah. Tepuk tangan. Pembuluh darah. Yang belum. Ya. Jatuh. Tepuk tangan. Ini yang belum. Ya, ini. Tepuk tangan. Anak-anak sekalian, kalian sudah menyebutkan yang pertama itu adalah pembuluh darah, kedua jantung, ketiga paru-paru. Itulah yang disebut organ peredaran darah pada Manusia. tepuk tangan untuk adik-adik sekalian. Bentar. Adik-adik sekalian, sebelum kita belajar lagi lebih jauh tentang organ peredaran darah pada manusia, mari kita nonton video yang menggambarkan
tentang organ peredaran darah manusia. Saya minta dari kelompok 3 yang pertama maju. Setelah itu kelompok 2, terakhir baru kelompok 1. Kita nonton video tentang organ peredaran darah manusia. Duduk baik-baik. Duduk baik-baik. Jangan rebutan. Oke. Oke. Kita nonton ya. Sistem peredaran darah pada manusia. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya 2 fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya 2 fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyut jantung. Oke. Kelompok 1. Ganti kelompok 1. Nonton lanjut ya. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Benar banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo?
darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Silakan dulu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, perhatikan ke sini. Perhatikan. Silakan duduk. Semua duduk. Anak-anak sekalian, jadi kalian tadi sudah menonton penjelasan tentang pantun dan yang kedua tentang sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Jadi saya kira adik-adik sudah memahami tentang pantun dan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sekarang Pak Guru bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kalian diminta untuk mengerjakan beberapa soal. Jadi dibentuk dalam beberapa kelompok. Nanti Pak Guru akan meminta setiap kelompok untuk mengerjakan beberapa soal. Ini kelompok 1, 3 orang. Kalau tidak ini kelompok 1, 5 orang, Pak. Ini kelompok 2, ya. Kelompok 2, kira kamu ke belakang. Ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ya. Silakan bentuk kelompok. Ini akan. Ya, sebentar. Siap. Ya, bentuk kelompok. Ya. Ya, sudah ya? Sudah. Begini, bukan begitu caranya. Sini. Keluar. Kursinya keluar. Ya, begitu pantas. Tegar ke sini. Jadi tadi Pak Guru sudah membagikan LKPD. Jadi adik-adik kerjakan itu. Pertanyaan nomor 1 tadi adalah gambarlah organ peredaran darah pada manusia. Ya? Coba buka buku halaman nomor 2. Di situ ada organ peredaran darah manusia. Jadi setelah adik-adik membaca itu dan menonton video tadi, gambarlah organ peredaran darah manusia. Itu 1. Kira dulu. Yang kedua, buatlah pantun sesuai selera adik-adik. Disarankan untuk buat pantun tentang kesehatan. Silakan. Buat. Ya, kerja. Kerja. Ya, kerja apa? Kerja. Ya. Buat administrasi, Pak. Ya. Silakan.
kedua yaitu peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonaris. Kerjakan. Itu paru-paru itu harus dibuat dengan ketika terjadi pertukaran darah dan anak darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah Sudah. yang banyak. Sudah. Oke. Sekarang pekerjaannya sudah selesai. Setiap kelompok mengutus satu orang untuk maju membacakan hasil karyanya. Setelah itu kumpulkan kepala. Siapa? Kelompok kita. Ya, Giral maju. Sini. Yang pertama saya periksa dulu tentang gambar. Bagus, 90. Mantap. Sekarang baca pantunnya. Silakan. Hari raya makan ketupat. Ketupat enak, ada 4. Jika ingin jantung sehat, pola hidup harus sehat. Tepuk tangan untuk Gerald. Tapi saya minta kepada Gerald baca ulang. Jangan tutup muka. Ya. Hari raya makan ketupat. Ketupat enak, ada 4. Jika ingin jantung sehat, pola hidup harus sehat. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok ini, maju. Bere, maju. Ya, silakan dulu. Ini sudah kumpul. Ya, silakan. Makan sehat, saudara. Ya, Makan sehat, saudara. turun. Makan sehat, saudara. Berbeda. Makan sehat, berbeda. Kuat. Dengan lantang. Makan sehat. Makan sehat. Olahraga sepeda. Badan sehat berbeda-beda. Oke. Ini saya kasih nilai. Kami Pak. Sekarang utusan dari kampung ini perempuan. Ini. Silakan. Saya lihat ibu. Ini nilai gambarnya bagus dan suluh. Sekarang bacakan pantunnya dengan lantang sampai teman-teman lain dengar. Semua dengar. Burung pipit makannya biji, burung kolibri makannya nektar. Jangan lupa makan bergizi agar tubuh sehat dan bugar. Ulang satu kali lagi. Burung pipit makannya biji, burung kolibri makannya nektar. Jangan lupa makan bergizi agar tubuh sehat dan bugar. Tepuk tangan dulu. Ya, kelompok yang mana? Di belakang. Perempuan. 2 perempuan, 2 laki-laki. Silakan. Tidak, sudah tadi kelompok itu sudah. Ya. Sabar, saya kasih nilai dulu gambar. Jalan-jalan jangan lupa beli jajan. Penonton tiap malam jangan lupa anak jalanan. Tepuk tangan dulu. Pak, baca ulang. Pak, baca ulang. Oh, baca ulang. Oke, baca ulang. Jalan-jalan ke pasar malam jangan lupa beli jajan. Nonton tiap malam jangan lupa anak jalanan. Ya. Mungkin ada lagi yang lain belakang. Tidak ada? Ya. Oke, mantap. Jangan lupa teman-teman. Mantap. Jangan lupa anak jalanan. Dengar. Adik-adik sekalian, sesudah mempelajari materi ini tadi, siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang apa yang sudah dipelajari hari ini? Angkat tangan. Apa yang sudah kita pelajari barusan? Siapa yang bisa? Ini Pak, karet Pak.
Tentang apa yang kita pelajari? Siapa yang bisa? Angkat tangan, pakai angkat tangan. Ya, beres. Tentang apa? Tentang pantun dan peredaran darah. Tepuk tangan untuk beres. Dan peredaran darah. Oke, pertanyaan berikut. Apa ciri-ciri pantun sesuai yang sudah kita pelajari tadi? Ciri-cirinya lucu. Angkat tangan. Ya, silakan. Pantun bersajak abe-abe. Tepuk tangan dulu. Yang lain lagi. Sabar. Ini. Satu bait terdiri atas 4 baris. Tepuk tangan dulu. Niko. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata apa? Suku kata apa? Tepuk tangan dulu. Silakan yang lain. Silakan. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan Gerald. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Tepuk tangan dulu untuk Gerald. Sekarang pertanyaan berikut. Siapa yang bisa jawab? Itu adalah orang pintar. Siapa yang bisa jawab ini? Ini kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Apa yang termasuk, apa saja yang termasuk organ peredaran darah? Ya, silakan. Kiri. Ya, tapi jangan. Ya, siapa lagi yang lain? Yang lain. Ya, yang lain lagi. Ya. Pembuluh darah, oke, mantap. Tepuk tangan. Tengok. Tepuk tangan. Betul. Jantung. Jadi anak-anak sekalian, kita sudah pelajari. Nanti tugas di rumah, adik-adik sekalian menggambar jantung, menggambar paru-paru. Wow. Oke? Nanti lihat contohnya di buku halaman 6. Buku halaman 6. Jadi itu tugas di rumah ya. Oke? Sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Siapa yang bisa perempuan. Ya, belakang. Sini, maju. Silakan. Maju. Ini pakai buku ini. Ya, berdoa dulu. Teman-teman marilah kalian berdoa. Siap. Jangan mulai. Semuanya, simpan bawah tas semua. Simpan bawah buku, simpan bawah tas. Sopan. Sebentar berdoa. Ya. Mulai berdoa, ya. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.